Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kesayangan dan kebanggaannya Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah Ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar ya sayang. Mudah-mudahan berkat kita berdoa kepada Allah sebelum belajar, Allah memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, dan ilmu yang kalian dapatkan diberkahi Allah dan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca doa sama-sama yuk sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki pelajaran yang baru ya sayang, yaitu materi tentang perilaku amanah. Siapa yang masih ingat materi tentang apa? Materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Betul sayang, materi sebelumnya yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang masih ingat ada berapa kitab-kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi ini? Ada berapa? Betul sayang, ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, betul. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, betul sayang. Kemudian yang terakhir diturunkan Allah dan sampai sekarang masih menjadi pedoman umat adalah kitab apa sayang? Kitab Al-Quran, betul. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sayang, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Betul, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Betul sayang. Alhamdulillah, ternyata anak-anak kesayangan dan kebanggaan Ibu masih ingat materi minggu kemarin yang Ibu sampaikan. Pintar, bagus. Terima kasih banyak kesayangan dan kebanggaan Ibu sudah belajar dengan sangat giat, sangat rajin, sangat sungguh-sungguh, sehingga pelajaran yang telah lewat masih diingat dengan sangat baik. Hari ini kita memasuki pelajaran yang baru ya sayang, tentang perilaku amanah. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih detail apa sih itu perilaku amanah, yuk kita simak sama-sama dulu
Apa sih CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Cekidot. Tujuan pembelajaran pada pelajaran ini yaitu menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP-nya yaitu yang pertama, insya Allah kalian akan mampu menjelaskan makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, insya Allah kalian akan mampu mengklasifikasikan makna perilaku amanah dan menyebutkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, insya Allah kalian akan mampu menganalisis hikmah berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, insya Allah kalian akan mampu menyimpulkan makna perilaku amanah, contoh serta hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, insya Allah kalian akan mampu menghubungkan perilaku sehari-hari dengan keteladanan perilaku amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi ya sayang, TP dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian pemahaman bermakna pada pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian insya Allah diharapkan akan mempunyai sikap yang terpuji dan luhur seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Elemen profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang disingkat dengan PPRA yaitu yang pertama berkeadaban atau ta'aduf, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Yang kedua yaitu keteladanan yang disebut dengan qudwah, yaitu kepelaparan, panutan, inspiratori, dan tuntunan. Yang ketiga yaitu lurus dan tegas, i'tidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara profesional. Yang terakhir yaitu kesetaraan yang disebut dengan musawah, yaitu persamaan, tidak bersikap diskriminatif karena perbedaan keyakinan misalnya tradisi atau asal usul. Nah, itu tadi sayang informasi umum terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materinya. Nah, sekarang silahkan kalian simak baik-baik ya sayang penjelasan ibu mengenai perilaku amanah. Yang pertama, apa sih pengertian perilaku amanah? Nah, dalam bahasa Arab kata amanah berarti titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Amanah berarti menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat amanah sayang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Nah sayang, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pengertian amanah dapat dilihat dari dua aspek yang berbeda, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apabila amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu
kita harus bertakwa kepada Allah sebagaimana tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya apa sayang? Contoh amanah kepada Allah yaitu syariat yang diamanahkan Allah kepada kita itu berupa perintah dan larangan. Perintahnya berupa menunaikan sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya yang harus kita laksanakan. Kemudian sayang, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada manusia yaitu sayang mencakup hubungan antar manusia, seperti menjaga kerukunan hidup bertetangga, menepati janji, dan menjaga rahasia. Arti amanah adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang amanah tidak pernah berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji ya sayang. Perkataan orang yang amanah mengandung kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sangat dipercaya sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin pada waktu masih muda. Gelar tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau selalu berkata benar dan tidak pernah mengingkari janji. Berikut adalah ilustrasi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yaitu amanah yang dapat kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak sayang, cekidot. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah. Dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad.
Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu Paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai Paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Ya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Nah, itu tadi sayang, ilustrasi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Sehingga apa sayang? Sehingga setiap muslim harus membekali diri mereka dengan sikap amanah. Dapat dikatakan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang diperintahkan untuk melaksanakannya, baik berupa perintah maupun larangan, urusan keagamaan atau keduniaan. Apabila suatu hari ini sayang, kita diberikan amanah dari teman untuk mengizinkannya tidak masuk sekolah karena sakit, kita harus menerima dan menunaikan amanah itu dengan baik. Begitu pula sayang, ketika kita diberi amanah teman untuk tidak menyampaikan sesuatu, kita juga jangan menyampaikannya. Misalnya nih, teman kita memberikan suatu rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, maka kita harus menjaga rahasia tersebut dengan baik. Dan yang satunya tadi, ketika teman sedang sakit dan menitipkan surat izin untuk disampaikan kepada guru, maka kita harus menyerahkan surat izin tersebut kepada guru dengan baik ya sayang. Menunaikan amanah yang diberikan berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan jika telah menyatakan kesanggupan. Sehingga menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya sayang akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain, baik itu di dunia maupun di akhirat.
Apabila kita selalu melaksanakan amanah yang dipercayakan orang lain dengan baik, kita akan selalu dipercaya sayang, dimanapun kita berada. Selain dipercaya, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya nih sayang, apabila kita terbiasa tidak menghiraukan masa bodoh atau melalaikan amanah yang diberikan orang lain, maka kita pun akan diabaikan juga. Nah sayang, selanjutnya perilaku amanah tadi diklasifikasikan menjadi 2 ya sayang. Yang pertama, perilaku amanah kepada Allah. Yang kedua, perilaku amanah kepada sesama manusia. Kalian harus bisa membedakan ya sayang, mana perilaku amanah kepada Allah dan mana perilaku amanah kepada sesama manusia. Perilaku amanah kepada Allah itu merupakan kita menjalani atau menjalankan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya apa? Misalnya sholat 5 waktu, mengaji, bayar zakat, naik haji, kemudian berpuasa ya sayang. Nah, apapun yang berbentuk ibadah, bernilai ibadah, maka itu merupakan perilaku amanah kepada Allah. Apabila kita menjalankannya dengan baik, berarti kita sudah berperilaku amanah kepada Allah. Selanjutnya, contoh perilaku amanah kepada sesama manusia. Lihat pada gambar. Pada gambar tersebut misalnya ibu contohkan Aziz sedang sakit. Aziz meminta bantuan kepada Naufal untuk menyerahkan surat izin kepada guru. Kemudian Naufal menyerahkan surat izin tersebut kepada guru sesampainya di sekolah. Berarti Naufal sudah menunjukkan sifat amanah. Kemudian sayang, gambar yang kedua itu kita ilustrasikan sebagai Siti. Siti sedang belajar dengan giat karena mendapatkan PR dari gurunya. Nah, perilaku Siti tersebut mencerminkan sikap amanah. Karena apa? Karena Siti telah menunaikan tugas PR yang diberikan oleh guru dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga sayang. Di situ ada ilustrasi sebuah cerita percakapan antara si Bang Japra bersama Ustazah. Ustazah bertanya, "Loh, Bang Japra, bukannya sekarang kerja di Pak RT?" "Iya, Ustazah." "Jam berapa mulai kerja?" "Jam 9. "Loh, ini kan sudah jam 9.20, kok masih belum berangkat?" kata Ustazah. Kemudian Pak Japraknya berkata, Iya, tapi kerjanya jam 9.30, jadi santai aja." "Loh, tidak bisa begitu Bang Japra. Kalau masuk kerja jam 9, ya masuk jam 9. Itu namanya Bang Japra sudah menunaikan amanah," kata Ustazah. Nah, pada gambar tersebut sayang, ilustrasi tersebut bahwa dapat dikatakan Bang Japra ini seseorang yang tidak amanah ya sayang, karena diberikan pekerjaan dengan waktu jam yang sudah ditetapkan, namun Pak Japraknya tidak menunaikan dengan baik. Pak Japra melalaikan waktu yang telah ditetapkan. Berarti Pak Japra tidak berperilaku amanah ya sayang. Nah, jangan sampai kita meniru apa yang telah diperbuat oleh Pak Japra. Karena apa sayang? Karena kalau kita meniru perilaku Pak Japra, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita sayang. Orang tidak akan lagi mempercayakan sebuah amanah berupa pekerjaan kepada kita. Sekarang mencari pekerjaan susah sayang. Jadi apabila kita mendapatkan pekerjaan, harusnya kita laksanakan atau jaga baik-baik amanah pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Orang yang amanah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berperilaku sopan, tidak menceritakan rahasia orang lain,
tidak menggunakan barang yang dititipkan, dan juga tidak bergunjing atau bergosip. Tidak jarang sayang seseorang menerima titipan dari seseorang, baik itu informasi maupun suatu benda. Titipan tersebut adalah suatu bentuk amanah yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Menjaga titipan tersebut dengan baik dan menyerahkannya kepada orang yang berhak merupakan bentuk pelaksanaan suatu amanah. Jika ada hal-hal yang di luar kendali yang menyebabkan titipan tersebut rusak atau tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun gagal menjalankan amanah, tapi sebenarnya hal tersebut bukan suatu bentuk pengkhianatan sayang. Orang yang tidak amanah disebut dengan khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Siswa yang berkhianat pasti akan dijauhi temannya sayang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghindari sifat tersebut. Berikut adalah hikmah dari berperilaku amanah, yaitu yang pertama, dengan sifat amanah insya Allah kita akan dipercaya orang lain sayang. Karena apa? Karena sikap amanah itu merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, dengan kita berperilaku amanah, kita akan mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Yang ketiga, dengan kita berperilaku amanah, hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sayang materi tentang perilaku amanah. Sekarang silahkan kalian cermati cerita di bawah ini. Lihat pada gambar. Di situ ada seorang laki-laki yang bernama Aziz dan seorang laki-laki yang tua dari Aziz, yaitu Pak Ihsan. Ibu ceritakan sedikit dan cermati cerita tersebut ya. Pada gambar pertama itu terlihat Aziz adalah seorang remaja yang membantu Pak Ihsan membersihkan rumah setiap hari. Pak Ihsan adalah pedagang karpet yang sangat sukses dan kaya raya. Pak Ihsan senang melihat hasil kerja Aziz. Suatu hari Pak Ihsan mempercayakan tokonya kepada Aziz untuk dikelola selama Pak Ihsan pergi keluar kota. Pak Ihsan berpesan agar ia tidak lupa mencatat semua keuntungannya setiap hari. Aziz sayang menjalankan amanah yang diberikan oleh Pak Ihsan dengan baik. Aziz sangat jujur dan teliti dalam mencatat semua keuntungan yang didapat selama Pak Ihsan pergi. Pak Ihsan semakin bangga dan senang atas hasil kerja Aziz yang memuaskan. Sekarang sayang, Aziznya sudah tidak lagi membantu membersihkan rumah Pak Ihsan. Dia sudah dipercaya oleh Pak Ihsan untuk mengatur urusan keuangan dalam bisnis yang Pak Ihsan jalankan. Akhlak terpuji amanah yang dimiliki Aziz membuahkan hasil yang baik. Nah, itu tadi sebuah ilustrasi bahwa orang yang bersifat amanah akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena apa? Karena orang yang amanah memiliki modal suatu kepercayaan dari seseorang, sehingga seseorang mempercayainya dan kembali memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu tadi materi tentang perilaku amanah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian secara berkelompok. Silahkan kalian analisa, kalian klasifikasikan, kalian simpulkan apa sih makna perilaku amanah, apa saja contoh-contoh perilaku amanah, dan apa saja hikmah berperilaku amanah sebagai cerminan meneladani keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah dikerjakan silahkan dikumpul kepada ibu. Dan tugas untuk 1 minggu ke depan adalah
mempraktekkan bagaimana sih perilaku amanah dalam bentuk drama. Ya sayang, dramanya direkam melalui video, videonya dikumpulkan kepada ibu. Minggu depan kita simak bersama-sama hasil video perilaku amanah yang kalian buat. Terima kasih banyak sudah menyimak, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah bersemangat dalam belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah kalian ya sayang untuk mengerjakan semua tugas yang ibu berikan. Tetap semangat, terima kasih. See you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.